Islam dengan nomor NPM 221063111023. Dari sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang biasanya ditemukan oleh siswa, yaitu salah satunya ialah kurangnya memanage waktu, khususnya waktu dalam belajar. Beberapa faktor yang menyebabkan siswa kurangnya memanage waktu. Yang pertama itu ada prokrastinasi, yang bisa diartikan sebagai kebiasaan menunda-nunda tugas yang harusnya segera dikerjakan. Nah, biasanya ini terjadi karena kita malas atau enggak punya disiplin yang kuat. Contohnya kayak kita ini punya satu tugas, nah tapi karena ngerasa capek atau bosan, nah kita ini malah sibuk ngelakuin hal-hal yang gak penting. Nah, akibatnya tugas yang tertunda tadi ini jadi menumpuk sebelum datang tugas-tugas yang lain. Nah, dimana kalau terus-terusan seperti itu akan menjadi beban. Terus yang kedua, ketidakmampuan membuat prioritas, yang dimana terjadi kalau kita ini yang harus dikerjakan gak tahu gitu mana yang harus dikerjakan duluan. Kayak semua tugas ini penting gitu, tapi kita ini bingung mau mulai dari mana. Nah, yang akhirnya itu waktu habis untuk mikir, tapi nggak selesai dalam mengerjakan tugas. Terus yang ketiga ada mood atau rasa malas. Nah, ini juga sering banget nih menjadi alasan buat kita nggak bisa melakukan sesuatu. Nah, kadang kita ini menunda pekerjaan cuman karena nggak mood atau nggak rasa lagi mager. Nah, kalau kita kebanyakan nunggu mood atau itu situasi yang baik, maka pekerjaan atau tugas kita itu nggak akan cepat selesai. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh siswa. Di antaranya yang pertama itu buat jadwal, di mana siswa ini bisa menulis semua tugas atau kegiatan yang biar tahu gitu mana yang harus diselesaikan duluan. Terus yang kedua itu ada harus memprioritaskan tugas. Nah, di mana sebagai siswa kita itu harus bisa menentukan mana yang paling penting ini diselesaikan, tugas mana dulu gitu yang paling mepet deadline. Terus yang ketiga itu kelompokkan materi belajar. Nah, bisa juga dengan pelajari materi yang mirip-mirip atau berbarengan. Nah, biar bisa fokus. Terus yang keempat itu ada cari gaya belajar yang cocok. Nah, setiap siswa ini pasti mempunyai cara belajar yang beda. Nah, jadi kita itu harus tahu nih mana metode atau cara yang cocok yang bisa dilakukan atau yang bisa masuk gitu di otak kita. Misal cara tentang diskusi atau lain-lain. Yang kelima ada atur waktu belajar dengan bijak. Nah, kita itu jangan belajar terlalu lama ataupun terlalu sebentar gitu. Jadi kita tuh harus tahu batas kemampuan kita belajar. Misal kita tentuin nih untuk belajar itu 30 menit gitu, 30 menit sebelum tidur ataupun 30 menit sebelum melakukan aktivitas. Selanjutnya yang keenam itu ada kasih waktu buat istirahat. Nah, istirahat itu penting ya, biar kita itu nggak cepet capek dan burnout. Jadi kita itu harus bisa gitu. Kalau semisal udah ngerasa capek nih, jangan belajar terus. Nah, kita juga harus nyisihin atau nyiapin waktu buat istirahat. Yang terakhir ada tetap disiplin. Nah, disiplin ini buat ngikutin jadwal yang udah dibuat nih, sangat penting agar tugas kita itu bisa selesai tepat waktu. Jadi kayak tadi harus memprioritaskan dulu tugas yang mana gitu. Jadi harus disiplin gitu, kita tuh harus tertata gitu. Selain pendekatan yang bisa dilakukan oleh siswa, ada juga pendekatan yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama itu pahami masalahnya dulu. Jadi sebagai orang tua itu harus cari tahu nih kenapa anak ini susah mengatur waktu
khususnya untuk belajar. Nah, apakah karena tugas yang kebanyakan atau enggak ada motivasi atau banyak gangguan. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya, orang tua ini bisa membantu dengan cara yang lebih tepat. Terus yang kedua itu ada bangun komunikasi dengan baik. Nah, sebagai orang tua itu harus gitu ya, mengajak anak ngobrol dengan tanpa menghakimi. Jadi dengarkan dulu keluhan dari anak dan cari tahu nih apa aja kesulitannya. Nah, dengan melakukan komunikasi yang baik ini, orang tua bisa kasih saran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga ada bantu membuat jadwal. Nah, orang tua ini bisa membantu anaknya untuk bikin jadwal harian nih atau mingguan yang seimbang antara belajar, istirahat, dan kegiatan lainnya. Nah, jadwalnya ini itu harus fleksibel biar anak ini enggak terlalu tertekan, tapi tetap ada panduan. Terus yang keempat ada ajari tentang prioritas. Nah, orang tua ini bisa membantu anaknya untuk mengerti nih tugas mana yang lebih penting dan harus diselesaikan duluan. Nah, ini itu bikin anak itu enggak menunda-nunda tugas. Terus yang terakhir ada kenalkan teknik manajemen waktu. Orang tua bisa mengajarkan teknik seperti belajar fokus 25 menit, terus istirahat sebentar, atau to-do list. Catat apa aja sih yang harus dikerjakan, dari semisal pagi-pagi mengerjakan apa gitu. Pendekatan yang bisa siswa lakukan dan orang tua lakukan, ada beberapa persamaan kayak seperti tadi yang harus menyesuaikan prioritas. Jadi harus tahu dulu nih prioritasnya mana dulu. Terus harus bisa membuat kayak to-do list. Nah, pendekatan ini bisa dilakukan kepada siswa gitu, agar siswa ini bisa memanage waktu yang baik. Nah, kalau siswa bisa memanage waktu yang baik, bukan mungkin ya, siswa ini bisa semisal tugasnya gak keteteran gitu ya, terus PR dikerjakan tepat waktu, nggak dikerjakan di sekolah. Jadi kalau mengikuti pendekatan yang sudah tadi disebutkan gitu, siswa ini bisa kedepannya itu bisa lebih baik. Jadi bisa memanage waktu gitu, memanage waktu lebih baik lagi dari sebelumnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada perkataan atau penyampaian materi yang salah atau yang kurang jelas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.